Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Restu Fauzi dengan NIM 1908-10563. Jadi di sini beberapa hari yang lalu saya sudah mewawancarai beberapa narasumber untuk menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebahagiaan. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila. Pekerjaan saya mungkin sebagai pendidik di PAUD dan juga menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, apa definisi bahagia menurut Anda? Bahagia itu mungkin relatif ya, bagaimana orang menyikapinya. Tapi menurut saya kebahagiaan itu datang dari hati kita masing-masing. Bagaimana kita mensyukuri apa yang diberikan Allah. Kepuasan diri ada di hati masing-masing gitu. Oke. Terus bagaimana sih cara Anda untuk membangun perasaan bahagia tersebut? Kalau membangun kebahagiaan tersebut itu sangat sederhana. Kalau saya di keluarga melihat anak-anak dengan sehat, rukun, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan. Ataupun di lingkungan juga, kalau masyarakatnya juga sejahtera, aman, nyaman, damai, itulah suatu kebahagiaan tersendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman tersulit dalam hidup Anda namun Anda menghadapinya dengan perasaan bahagia. Ada salah satu yang benar-benar sangat sulit, yaitu pengalaman pribadi ya. Saya memang dinyatakan kalau di lingkungan terlihat wanita kuat, tetapi sebetulnya saya pun pernah mengalami kehidupan yang tersulit sama sekali, yaitu waktu ditinggal suami. Namun lama-kelamaan saya pun berintrospeksi diri bahwa mungkinlah ini jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya menyikapinya karena alhamdulillah saya masih diberikan anak-anak dan cucu-cucu yang benar-benar sangat memperkuat hati, sehingga kami pun dapat mengatasinya. Oke, pertanyaan terakhir. Pekerjaan apa yang membuat diri Anda lebih bahagia? Coba dijelaskan. Mungkin yang sangat berbahagia ini, saya kalau sudah bergaul dan bersama anak-anak di PAUD, itu merupakan kebahagiaan yang benar-benar sangat kebahagiaan tersendiri itu ya. Karena dalam menghadapi anak-anak itu, hati ini sangat berbahagia sekali. Saya tidak pernah melihat ataupun mengharapkan upah ya, tidak bisa terukur oleh uang, oleh materi yang lain, tapi kebahagiaan itu benar-benar kalau udah berhadapan dengan anak-anak. Itu mungkin. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya yang telah diluangkan untuk bisa saya wawancarai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Sekarang saya bersama narasumber yang kedua. Silakan Teteh untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Kalian Hadia. Saya bekerja di Bank BJB, jabatannya sebagai kasir poin. Oke, Teteh, pertanyaan yang pertama. Apa sih definisi bahagia menurut Teteh? Definisi bahagia menurut aku pribadi itu kayak lebih sering ke aku sendiri itu bisa melakukan hal-hal yang aku suka tanpa ada orang yang melarang. Jadi itu hal bahagia yang benar-benar bisa bikin bahagia seperti itu. Terus gimana sih cara Teteh untuk membangun perasaan bahagia tersebut? Kalau membangun perasaan bahagia itu sendiri biasanya selalu sesibuk-sibuknya aku dalam bekerja itu pasti nyempetin namanya me time. Jadi karena kan kalau kerja kan kita fokusnya ke satu pekerjaan terus-terusan kan. Tapi kita nggak ngerti nih diri kita tuh sebenarnya pengennya apa. Jadi kadang kalau misalkan pengen bahagia sendiri itu
harus ada me time-nya dulu. Oh iya. Nah, itu berarti bikin bahagia. Oke, pertanyaan ketiga, Teteh pernah nggak sih ada di fase hidup yang sulit, tapi Teteh tuh menjalaninya dengan perasaan bahagia gitu? Itu pernah banget. Jadi kalau misalkan di umur aku yang masih 21 ya, itu kan pasti ada, apalagi aku sekarang udah kerja nih, belum lagi masalah keluarga, belum masalah pribadi, itu pasti kan kalau misalkan nyampur di satu pemikiran itu kayak pasti ngejarnya bakal berat nih, kita kedepannya nggak tahu gimana nih gitu. Jadi kalau untuk ngalamin masalah fase tersulit itu pernah, cuman kalau ngelaluinnya ya ikhtiar, kitanya kayak mendekatkan diri kepada Allah lagi kan, kayak misalkan ini kita harus gimana ya Allah, kita gitulah intinya kan, mendekatkan diri sama kita berusaha buat berpikir positif. Oke. Gitu, berpikir positif sama mendekatkan diri. Oke, pertanyaan terakhir nih Teh. Pekerjaan apa sih yang bikin Teteh bahagia? Oke. Dulu aku pernah di 2 jabatan. Jadi yang pertama adalah kasir dan yang kedua adalah CS. Pekerja di dalam kedua kerjaan ini pasti ada sulit dan senangnya lah ya. Cuman pekerjaan yang bikin aku senang itu adalah sekarang, jabatan sekarang. Poin gitu. Nah, oke. Segitu aja Teteh pertanyaan dari aku. Makasih untuk waktu yang telah diluangkan. Semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih Teh. Oke, sekarang saya bersama narasumber yang selanjutnya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Yusuf. Oke. Sekarang lagi sibuk apa? Saya sekarang sibuk kuliah, tapi sambil buka usaha kecil-kecilan. Udah nggak kecil kali ini Mas. Langsung aja ya pertanyaan yang pertama. Apa sih definisi bahagia menurut Mas itu apa? Bahagia itu bukan sekadar tawa, ceria, ya. Karena bahagia itu kalau menurut saya tidak ada beban segala beban, tapi dalam kehidupan itu tidak mungkin tidak ada beban. Benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih caranya Dimas untuk mendapatkan atau membangun rasa bahagia itu? Melewati semua beban kehidupan itu dengan enjoy, santai. Setuju. Nah, agak sedikit dalam ya pertanyaan selanjutnya. Ada gak sih pengalaman hidup yang sulit tapi kamu tuh menghadapinya tuh dengan bahagia gitu? Ada sewaktu lulus SMA pernah ikut suatu daftar kemana itu suatu instansi dan gagal, dan di sana itu bingung harus gimana gitu, karena tidak ada pikiran untuk kuliah dan ada dorongan dari orang tua tetap harus ke sana, tapi hati itu nggak ngasih untuk jalan sana itu. Jadi ya enjoy dan pikir, dan jadilah buka usaha kecil-kecilan seperti ini sekarang. Terakhir nih, pekerjaan apa sih yang membuat diri Dimas itu lebih bahagia? Kalau menurut saya pekerjaan yang sesuai dengan hobi lah, karena hobi kan tidak bisa membuat kita bosan. Benar. Oke, segitu aja pertanyaannya. Terima kasih Dimas Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya untuk diwawancarai pada kali ini. Oke, makasih Ya, banyak. sama-sama. Nama saya Ibu Nira. Punya beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama tuh apa sih definisi bahagianya menurut Mama tuh kayak gimana? Definisi kebahagiaan itu, kalau menurut saya, kebahagiaan itu relatif ada dalam semua orang. Ya, betul. Apalagi selaku ibu rumah tangga pasti merasakan kebahagiaan yang tertentu gitu. Contohnya dalam satu pekerjaan memuaskan suami, anak, atau dalam rumah tangga gitu ya, di rumah gitu, itu menjadi kepuasan sendiri, bahagia dalam hati sendiri gitu. Oke. Terus bagaimana cara Mama membangun rasa bahagia tuh gimana gitu?
Ya, cara membangun rasa bahagia dalam rumah tangga, pertama harus ada kerjasama antara suami, anak, apalagi kita gitu sebagai istri. Jadi kalau mama membangun rumah tangga itu untuk mencapai bahagia itu tidak ada sistem pengelolaan ditanggungjawabkan sama istri sendiri. Iya. Nggak Contoh, ada sekat-sekat gitu ya? ya, contoh dalam pekerjaan, misalkan yang satu orang nyapu, satu orang ngepel, satu orang di dapur, itu menjadi kebahagiaan Bagi rata gitu ya? iya, dibagi rata. Jadi kerjasama gitu. Kalau menurut saya kerjasama, membangun kerjasama dalam suatu rumah tangga gitu. Anak, suami, atau saya sebagai istri gitu. Itu suatu cara membangun bahagianya. Cara Mama ya? membangun bahagia untuk ibu rumah tangga seperti saya gitu. Oke, terus Mama pernah nggak sih punya fase kehidupan di mana itu fase paling buruk tapi Mama menjalaninya dengan perasaan bahagia? Perasaan bahagia, alhamdulillah. Dulu pernah pengalaman pribadi ya. Contohnya dulu pas saya sakit, saya di rumah sakit sampai hampir 17 hari. Tapi dalam 17 hari itu kan namanya juga orang sakit, pasti memikirkan, apalagi perempuan di rumah gimana, anak gimana, terus kita siapa yang ngurusin. Kebetulan ada kerjasama ya untuk dalam tadi cara membangun kerjasama itu. Jadi alhamdulillah saya di rumah sakit merasa nyaman, di rumah merasa udah beres, tenang. Anak untuk menjalankan pendidikan tenang gitu. Nah itu bahagia gitu rasanya, merasa cepat pulih gitu, cepat pingin pulang gitu. Salah satu supportnya Support dari anak-anak, dari keluarga, dari saudara gitu, alhamdulillah gitu. Pertanyaan terakhir nih, Ma. Ya. Pekerjaan apa sih yang buat Mama bahagia? Pekerjaan yang sesuatu dikerjakan tapi memuaskan orang lain dan membuat positif sama saya, keterimanya itu positif, sama orang lain puas, merasa puas, itu bahagia banget gitu. Oke. Segitu aja Mam pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Abdul Al-Faruq. Saya pekerjaannya sebagai karyawan kontrak di salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi. Oke, jadi saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih definisi bahagia menurut Anda? Jadi definisi bahagia untuk saya adalah bisa ini aja, mencukupi kebutuhan dasar. Setelah itu bisa berkumpul dengan keluarga. Definisi bahagianya lebih ke merasa hidup itu disyukurin gitu. Jadi kalau banyak uang tapi nggak bersyukur, terus banyak uang tapi nggak bisa menikmatin juga kan nggak bahagia gitu. Misalkan punya uang sedikit tapi dengan sedikit itu bisa membiayai orang tua atau bisa membiayai istri, bisa juga menjalankan hobi gitu kan. Itu kan
ya ibaratnya sederhana aja bahagianya. Hmm. Kalau tujuannya bahagia di dunia ya itulah. Betul. Terus gimana sih caranya untuk membangun perasaan bahagia tersebut? Kalau buat saya cara membangun bahagia itu dengan tidak overthinking. Ya kadang pasti ada overthinking ya gitu. Cuman kayak pada saat overthinking itu kita harus sebisa mungkin bersyukur. Hmm. Oh mungkin saya dikasih ini untuk ini. Selalu berpikir ada hikmahnya gitu. Ya kalau memang ada pekerjaan yang berat ya pasti stres gitu, pasti stres. Cuman seudah stres itu kan gimana caranya bersyukur, terus ngelakuin hobi, bercengkrama dengan teman-teman, gitu aja, ngalir aja gitu. Hmm. Karena kalau semakin dicari gitu, kayaknya bakal semakin susah sih. Lebih ke ngalir aja, main seperti biasa, main bola, main game. Ya kalau bisa traveling gitu. Tapi nggak sering, gitu aja sih. Nggak ada sesuatu spesifik kayak gimana, cuman dia tuh selalu bersyukur dan mencoba untuk berpikir kalau seudah stres tuh pasti ada cara untuk bahagia. Itu aja sih. Nggak spesifik kayak gimana. Terus pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih ada fase hidup yang sulit, terus dihadapinya tuh dengan perasaan bahagia? Mungkin agak mustahil ya, tapi ada nggak gitu? Kayaknya sih ada ya. Kemarin aja pas misalkan sebelum kerja kan sempat nganggur gitu ya. Ya 1 tahun terakhir nganggur itu memang agak sulit karena posisi akan udah umur gitu. Terus pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan tidak tercapai gitu, itu sangat sulit sih sebenarnya. Cuman ya balik lagi gitu. Selalu percaya gitu bahwa ada ada hikmahnya gitu, ada plotnya lah. Ya karena saya orang yang ibaratnya percaya dengan agama saya. Nah, saya percaya aja gitu bahwa dalam agama saya diajarkan bahwa akan ada saatnya kan rezeki itu datang karena udah ditiupkan itu rezeki itu dari awal kita lahir sampai nanti kita mati kan udah jelas. Cuman kan gimana caranya kita menjemput. Karena saya percaya dengan agama saya gitu ya. Kebetulan saya memang percaya ya udah gitu. Saya mencoba bahagia aja. Bahagianya kenapa? Untungnya memang waktu nganggur itu kan ada kerjaan lain. Cuman memang bukan kerjaan yang bukan kerjaan yang tetap gitulah. Ini juga sebenarnya belum tetap, cuman tidak digaji setiap bulan. Tapi bahagianya kenapa ya bisa futsal, masih bisa pulang gitu. Orang tua juga alhamdulillah masih bisa membiayai. Itu kan sebenarnya banyak orang yang berpikir negatif gitu kalau masih dibiayain orang tua. Sebenarnya aku malah bersyukur sih gitu. Karena banyak juga orang yang punya privilege untuk di umurku segitu yang masih bisa dibiayain orang tua gitu. Kayak gitu. Jadi masih ya berpikir positif itu paling berat sih. Pas waktu nganggur itu paling berat gitu. Karena ya itu mau minta duit nggak enak, meskipun orang tua pasti ngasih gitu. Cuman mau minta duit nggak enak gitu. Duit juga nggak selalu ada karena nggak tiap bulan gajian. Cuman ya alhamdulillah kan di sana dikelilingin satu kontrakan sama teman-teman gitu. Teman-teman yang satu frekuensi gitu. Jadi bisa saling bantu, bisa saling isi. Jadi berat tapi kan jalaninnya kayak ya alhamdulillah gitu, kayak kalau dipikirin nggak terlalu yang down gitu, nggak lah. Jadi berat, stres, cuman kayak ada terus yang dorong gitu, jadi nggak stuck gitu. Kemarin sih itu pas ya sebelum kerja lah. Oke, pertanyaan terakhir. Pekerjaan apa yang membuat diri Anda bahagia? Pekerjaan kalau spesifik pekerjaan, pertanyaannya gimana ya? Kalau maksudnya pekerjaan itu pekerjaan secara formal atau apa yang kita kerjakan aja? Bebas.
Kalau misalkan pekerjaan formal, karena itu semua pekerjaan ya dijalanin aja gitu. Senang nggak senang harus dijalanin gitu, karena itu Ya. kan pekerjaan formal adalah kewajiban. Tapi kalau suatu pekerjaan yang bisa membuat saya bahagia, gitu, ya pekerjaan misalkan berolahraga, main Hmm. game, Hmm. itu aja. Main game, berolahraga, traveling, hal-hal yang saya sukai, nonton film, nonton anime, Hmm. yang memang disebut untuk pekerjaan gitu ya, pekerjaan yang formal gitu. Saat yang mendukung, teman-temannya enak gitu. Terus Hmm. juga saya sendiri juga alhamdulillah gitu digaji setiap bulan, itu udah senang gitu. Tapi dalam batas senang yang karena kebutuhan tercukupi gitu. Cuman kalau untuk senang yang benar-benar mengisi passion itu enggak. Hmm. Passion-nya mungkin di olahraga, futsal gitu ya. Hmm. Apa sepak bola gitu. Nonton TV, nonton TV, nonton film, nonton pertandingan sepak bola gitu. Hmm. Ngedukung tim-tim yang disuka, nonton langsung ke stadion kalau nggak corona, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar bikin aku seneng ya, dalam tanda kutip seneng, kepuasan gitu. Kalau Ya. kerjaan yang sekarang formal itu seneng karena ya alhamdulillah bisa dapat duit sama bisa dapat ilmu dan lain-lain. Oke. Terus Segitu aja pertanyaan dari aku. Makasih udah mau ngeluangin waktunya buat diwawancarai atau diberi beberapa sama-sama. pertanyaan. Oke. Kalau begitu, Oke. terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, sebelumnya terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia untuk saya wawancara. Selanjutnya, dari wawancara yang sudah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa definisi bahagia itu relatif untuk setiap orang. Rata-rata dari jawaban narasumber, bahagia itu mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terus, melakukan segala hal yang memang yang kita mau tanpa ada yang membatasi atau yang melarang. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mereka membangun bahagia? Tentunya mereka punya cara tersendiri dan setiap individu itu berbeda. Ada yang dengan lingkungannya dia memberikan impact yang positif kepada lingkungannya, mereka senang. Ada yang memuaskan orang lain dengan suatu karya atau suatu makanan atau sesuatu yang bisa dia berikan dan orang tersebut memberikan respon yang baik, itu merupakan sebuah kebahagiaan juga. Dan tentunya kebahagiaan setiap orang tuh berbeda-beda. Menurut kita bahagia, menurut orang lain belum tentu itu merupakan hal yang membahagiakan. Selanjutnya, untuk fase kehidupan yang tersulit, setiap orang mempunyai fase tersebut dan alhamdulillahnya mereka bisa melewati itu dengan baik. Yang terakhir, pekerjaan yang membuat mereka bahagia. Setelah saya wawancara, ternyata banyak sekali yang menyebutkan bahwa bekerja sesuai hobi, karena hobi itu nggak akan bosen, nggak akan jenuh, katanya. Kayak gitu. Terus, mensyukuri apa yang ada sekarang dengan bekerjanya sekarang itu juga merupakan suatu kebahagiaan bagi mereka tersendiri. Jadi, inti dari semua ini adalah kebahagiaan seseorang itu relatif, sangat relatif. Bagaimana cara kita memandang kebahagiaan tersebut, dan ketika menurut kita bahagia, belum tentu menurut orang lain itu bahagia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.